Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya ya, Sanggara Pinuai ya teman-teman ya. Oke, masih membahas masalah unit ya teman-teman ya. Kali ini kita akan melakukan P2H ya teman-teman. P2H itu adalah pemeriksaan dan pemeliharaan harian ya teman-teman ya. Jadi unit ini harus kita periksa, kemudian kita pelihara setiap harinya ya teman-teman, atau awal shift ya teman-teman ya. Oke, jadi kita melihat teman-teman kita lagi berbincang ya teman-teman. Mereka membahas masalah kerusakan-kerusakan unit ya teman-teman, sehingga nantinya aman ketika shift selanjutnya yang akan bekerja. Untuk bekerja kita harus mengecek ya teman-teman. Jika ada kerusakan kita akan laporkan. Nah, makanya mereka saling koordinasi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, singkat cerita kita akan melihat ini operator ekskavatornya sudah mulai bersiap ya teman-teman. Dia sudah selesai melakukan P2H ya teman-teman. Setelah itu kita mencari unit kita. Unit kita berada di depannya teman-teman ya. Itu berdampingan dengan teman kita ya teman-teman. Teman kita sudah selesai melakukan P2H ya teman-teman. Kita baru start ya teman-teman ya, karena kita mencari unitnya. Tadi operator sebelumnya tidak memberitahu di mana dia parkir ya teman-teman. Ternyata berdampingan di depan apron sini teman-teman. Kemudian kita cek bagian-bagian segitiga setirnya ya teman-teman, dan juga hos-hosnya aman semua teman-teman. Kita cek bagian bawahnya di sini ada apakah ada rembesan ya teman-teman. Ketika ada rembesan kita harus laporkan ya teman-teman. Ini ada pelopor shaftnya, pelopor shaftnya ini harus kita cek juga teman-teman. Ya, ketika dia ada indikasi-indikasi kerusakan kita harus laporkan ya teman-teman ya. Jangan sungkan-sungkan ya teman-teman, jangan malu-malu untuk digoyang saja teman-teman, karena ini barang bergerak ya. Kemudian bautnya itu juga teman-temannya biasa longgar ataupun tercabut, kita akan kencangkan kembali ya teman-teman ya, atau dilaporkan ke atasan untuk dilakukan perbaikan gitu teman-teman. Biasanya dibawa ke workshop perbaikan ya teman-teman, ada mekanik. Kemudian kita cek bagian remnya, buka penutupnya, ada hasilnya di sana atau karetnya. Nah, itu kurang ya teman-teman. Nah, kita akan laporkan nanti ya teman-teman untuk dilakukan penambahan ya, penambahan minyak rem teman-teman. Nah, ini simpel saja, dia tinggal ditambah ya teman-teman. Ketika kurang tinggal ditambah, tidak perlu diganti teman-teman ya. Iya, ketika ada maintenance ataupun ada setiap 500 jam kerja, mungkin itu bisa dilakukan servis ya teman-teman, baru diganti total. Kemudian kita lakukan pengecekan bagian oli hidrolik ya teman-teman. Nah, ini oli hidrolik teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ini dia ada ukurannya teman-teman ya, ukuran low, medium, dan high teman-teman. Ini berada di bawah medium ya teman-teman. Nah, ini masih bisa dioperasikan, tetapi nanti kita laporkan teman-teman untuk dilakukan penambahan ya, begitu ya teman-teman ya. Ya, jangan lupa dilakukan penambahan, karena itu akan berbahaya juga untuk attachmentnya atau bagian lift armnya nanti untuk bekerja ataupun bucketnya. Setelah itu kita cek bagian-bagian indikasi kebocoran, bagian final drive-nya aman, baut-bautnya semua aman, semuanya aman. Ketika semuanya aman, kita lanjut di bagian pembuangan ya, bagian pembuangan endapan airnya teman-teman. Nah, itu kenapa ini, kalau teman-teman bertanya kenapa pakai kaki bang, nah ini kenapa pakai kaki, karena kita terjadi kerusakan ya bagian-bagian penarikannya sini, atau bagian switch penarikannya teman-teman ya. Jadi kita otomatis langsung saja ke bagian pusatnya sana, kita kita menggunakan kaki untuk mengeluarkan endapan airnya itu teman-teman ya. Iya, itu bukan disengaja atau apa, itu kan ada faktornya teman-teman. Kemudian nozzle-nya aman semua. Setelah itu kita cek bagian panelnya aman, tidak ada kerusakan, kita keliling lagi teman-teman ya. Bagian counterweight-nya semuanya kita cek-cek juga teman-teman. Ini kenapa cepatnya teman-teman, karena produksinya ini sangat lancar ya teman-teman. Ada target ya teman-teman, jadi kita percepat teman-teman. Di semua bannya kita cek sama ya, ban 1, 2, 3, dan 4 itu sama semua ya teman-teman ya. Nah, ini kita cepat untuk membuka pengecekan oli transmisinya teman-teman. Ketika kurang oli transmisinya kita akan laporkan untuk dilakukan perbaikan ya teman-teman, atau penambahan ya teman-teman. Nah, biasanya ada kerusakan juga ya teman-teman ya. Nah, bagian kalternya itu perlu kita cek bagian kalternya teman-teman. Ketika ini ada kekurangan nanti kita laporkan ya teman-teman untuk dilakukan penambahan teman-teman. Jadi di bagian bawah sini ada kerannya ya teman-teman. Kerannya ini kita akan buka ya teman-teman. Nah, itu kita akan buka, kemudian kita cek tidak ada keluar teman-teman, berarti dia tidak habis tapi kurang ya teman-teman. Nanti kita adakan penambahannya teman-teman ya.
Setelah itu kita cek kampas remnya aman ya teman-teman ya. Karena kampas remnya aman, kita cek bagian propeller shaftnya teman-teman. Propeller shaftnya juga aman ya. Setelah itu, nah ini kita mendapatkan bagian bautnya ya teman-teman. Tidak ada bagian bautnya teman-teman. Baut pengancingnya, hostnya teman-teman, kita akan laporkan nantinya ya teman-teman ya. Setelah itu kita cek bagian bannya sama semua, aman semua. Setelah itu kita cek bagian engine-nya teman-teman. Kita buka kap engine-nya teman-teman. Setelah itu kita lihat bagian manifoldnya ya, turbocharger aman semua, tiada kebocoran teman-teman. Setelah itu silinsernya semua, baut-bautnya aman teman-teman. Setelah itu kita cek lagi ya bagian olinya ya teman-teman ya. Kita tarik stick olinya teman-teman. Setelah kita tarik stick olinya, kita cek bagian levelnya teman-teman ya. Ada low, medium, dan high juga teman-teman. Ketika berada di antara low dan high berarti aman teman-teman ya. Kita laporkan ketika kurang. Setelah itu fan belt-nya di atas ya, fan belt alternator baterai ataupun fan belt alternator AC, kita cek semua fan belt-nya teman-teman, ataupun kebocoran ini teman-teman ya. Setelah aman semua, kita tutup kembali ya teman-teman. Setelah itu kita turun ya teman-teman. Cek lagi bagian bawahnya teman-teman ya. Kita cek bagian bawahnya, kita turun pelan-pelan teman-teman ya. Cek bagian bawahnya aman semua, gardannya juga aman, tidak ada kebocoran. Kita keliling teman-teman ya. Kita akan bersiap untuk naik ke kabin ya teman-teman ya. Kita akan bersiap naik ke kabin teman-teman, tapi sebelumnya kita cek kembali untuk memastikan keamanannya teman-teman ya. Karena biasanya ini kurang aman teman-teman kalau kita hanya sekilas teman-teman ya. Ketika sudah merasa aman, kita akan naik ke kabin untuk melakukan P2H dalam kabin lagi teman-teman. Jadi unit ini ada di bagian bawah, bagian engine-nya, bagian bucket engine, bagian bannya, bagian bawahnya seperti propeller shaft-nya semua dicek ya teman-teman ya. Setelah itu kita naik di kabin. Apa yang kita cek di sini teman-teman? Banyak ya teman-temannya. Ada HM-nya ya, semuanya, lampu-lampunya, switch-switchnya semua akan dimatikan semua ya teman-teman sebelum running ya teman-teman, atau menyalakan unit ya teman-teman. Sebelum kita kontak teman-teman, kita klakson dulu ya teman-teman ya. Setelah semua lampu indikator mati semua teman-teman, setelah itu kita putar satu kali lagi ya teman-teman untuk menyalakan unitnya ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian P2H kita hari ini. Kalau ada yang kurang nanti di komen ya teman-teman, atau teman-teman ada yang bertanya silahkan ya, karena kita sama-sama belajar. Oke,